Baik ya, kita lanjut ya, part 2 tentang Project Management Process. Kali ini kita lanjutkan yang part sebelumnya ya. Jadi mungkin kali ini kita akan coba bahas terkait dengan IT Project Management Methodology ya. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa beberapa organisasi ya, biasanya memang mereka mengembangkan metodologi ya. Kalau kita bicara metodologi itu adalah urutan prosesnya ya. Jadi langkah-langkahnya mau ngapain dulu ya. Nah, mungkin pernah saya ceritakan kalau bikin bangunan yang langkah pertama misalnya bikin pondasi dulu, bikin bagian depan, terus kemudian bagian atap dan seterusnya. Tapi ada juga yang mungkin metodologi yang berbeda. Ada yang misalnya bikin sumur dulu, bikin pagar dan seterusnya baru bikin pondasi misalnya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa mungkin biasanya ya setiap organisasi biasanya sudah punya metodologi ya, terutama di sini kalau kita bicara IT project ya. Dan di sini dijelaskan bahwa metodologi itu adalah menggambarkan how things should be done ya, istilahnya bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Mungkin pernah saya sampaikan misalnya, bagaimana kalau kita bikin mie instan yang enak ya, urutannya apa saja. Mungkin orang bisa beda-beda caranya. Ada yang bikin masakan airnya dulu, ada yang airnya dicampur di dalam mie-nya dan seterusnya. Tetapi nanti hasilnya apakah enak atau enggak, nah itu namanya metodologi sebenarnya. Nah, jadi ini juga boleh disampaikan bahwa metodologi adalah standar yang menjelaskan what should be done ya, apa yang seharusnya bisa dikerjakan ya. Oke, nah beberapa contoh-contoh di sini ya terkait dengan project management metodologi. Mungkin di sini ada Prince2, ada Agile, ada RUP, ada Six Sigma, dan mungkin ada beberapa metodologi-metodologi yang lainnya. Cuman biasanya itu adalah beberapa dari mereka itu mengapa mengembangkan atau merumuskan menjadi metodologi yang sama karena ada beberapa case yang bentuknya sama dan berhasil. Case itu nanti ditirukan atau diikuti oleh perusahaan-perusahaan organisasi yang lainnya. Dan beberapa metodologi ini biasanya juga bisa jadi adalah penyempurnaan dari metodologi-metodologi yang lain yang mungkin dianggap belum benar ya, atau mungkin belum sempurna atau belum tepat. Oke, ini contoh ya, contoh ketika kapan ini membaik ya, atau mungkin ada contoh case yang baik apa ya. Nah, contoh di sini adalah Agencia Klik. Ini adalah contoh perusahaan advertising di Sao Paulo, Brasil. Mereka membuat PMI organization dalam program tahun 2007 ya. Dan sejak 2002, nah di sini mereka ternyata revenue-nya melompat drastis ya, 132%, karena selama 5 years mereka sudah menerapkan good project management. Artinya kalau kita kaitkan dengan metodologi, metodologinya mereka ini sudah dibuat dengan baik dan rapi ya. Dan mereka udah ulang-ulang selama 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun mereka ulang-ulang dan mereka dengan demikian mereka berhasil. Karena mereka akhirnya punya project management metodologi yang jelas ya. Jadi ini salah satu contoh yang bagus ya, yang berhasil ya. Oke, nah contoh yang lain misalnya ini juga ada intranet site yang JWD Consulting ya. Jadi nanti dijelaskan di belakang ya. Contoh bagaimana mereka mengawali initiate, kemudian planning, kemudian executing, controlling and closing sebuah IT project ya. Oke. Nah, di sini hanya beberapa contoh aja ya. Nanti mungkin akan dijelaskan secara singkat ya sebenarnya. Oke. Nah, paling awal ya, mungkin ini kita bicara namanya project pre-initiation. Jadi mungkin ini sebelum inisiasi ya. Kalau mungkin tadi dibilang inisiasi, mungkin ini mungkin sebelum lagi ya. Jadi pre-inisiasi ya. Nah, di sini mungkin sangat bagus juga kita meletakkan fondasi ya, istilahnya groundwork for project sebelum secara officially di kick off ya, di kick off atau dimulai. Jadi istilahnya gini, sebelum project kita mulai, misalnya mulainya anggap September 2022 ya. Nah, sebelum September kita seharusnya sudah banyak mempre-inisiasi ya, beberapa pre-inisiasi. Contohnya misalnya, jadi kayak seolah-olah sudah curi start dulu misalnya, menentukan scope, time and cost ya. Nah, jadi udah kayak curi start dulu ya, supaya nanti jangan sampai baru udah di kick kita baru bicara scope, time and cost ya, itu mungkin udah terlalu terlambat sebenarnya. Kemudian identifying the project sponsor, kali ini udah jelas ya. Kemudian memilih project manager, nah ini jelas ya, mungkin karena kaitannya, oh ini project apa nih? Project terkait bangun rumah, oh berarti saya terbiasanya ini ya, oh, atau misalnya project bikin aplikasi mobile, biasanya si B nih, Bapak si B ini udah banyak pengalaman, nah kita pilih beliau untuk memilih atau menjadi pemimpin untuk ini ya sebenarnya. Kemudian
mungkin di sini juga sudah dikembangkan business case ya for project ya. Kemudian kita udah mulai meeting dengan project manager untuk mereview proses dan ekspektasi ya, supaya nanti jangan sampai project itu terlalu besar maupun terlalu kecil ya. Jadi jangan terlalu ekspektasinya juga terlalu besar tapi cost kita nggak dapat misalnya gitu ya. Kemudian poin keenam adalah determine if the project, misalnya nih apakah project ini misalnya apakah mau dipecah jadi dua atau mungkin ini malah kurang besar misalnya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan ya di dalam preinisiasi ya. Oke. Nah, ini contoh untuk preinisiasi business case ya. Ada contoh di sini mirip seperti bikin bisnis proposal, tapi proposalnya nih sudah agak lengkap ya. Mulai dari introduction-nya sudah ada, bisnis objektifnya sudah ada, analisis current kondisi dan problem statement-nya sudah ada ya. Kemudian ada asumsi ya, asumsi itu penting ya, asumsi dan constraint supaya nanti tidak salah ke belakang, kita menggunakan asumsi ya. Ya, nanti mungkin banyak akan dijelaskan terkait dengan asumsi ya. Kemudian analysis of option and recommendation. Jadi mungkin kalau kita bicara solusi kan seharusnya nggak lebih dari solusi itu kan biasanya tidak hanya cuma satu ya. Biasanya mungkin ada beberapa, kalau kita punya problem, opsi solusinya pasti lebih dari satu. Nah, kita memilih yang mana di sini dianalisis ya. Kemudian di sini sudah mulai mempreliminary requirement project-nya ya. Jadi kebutuhan awalnya sudah dicatat di sini. Oke, bahkan budget estimate dan financial analisisnya pun sudah mulai dibuat sebenarnya. Termasuk di sini kita bicara tentang time ya atau schedule estimate-nya sudah mulai keluar ya. Kemudian potensial risikonya. Nah, potensial risikonya di sini mungkin sudah mulai dicek juga, sudah mulai dimasukin dan kemudian di sini adalah beberapa hal yang mungkin dianggap sebagai penghambat atau ini ya yang membuat sukses dan tidaknya sebuah project ya. Nah, ini contoh ya, contoh project pre-initiation business case. Ini dijelaskan ya secara agak lengkap ya. Nah, mungkin nanti ini silakan dibaca, ini diambil dari bukunya ya. Ada kita mulai dari introduction-nya, kemudian ada business objektifnya, kemudian ada situasi yang sekarang. Nah, tapi ini dibuat singkat-singkat ya, jangan terlalu panjang ya. Singkat-singkat supaya apa? Supaya nanti yang baca kan biasanya kan yang baca kan para leader ya. Para leader itu jangan diberikan yang terlalu detail ya, singkat-singkat. Nanti versi detailnya silahkan dilampirkan ya. Kemudian di sini juga ada critical assumption. Nah, ini ada satu paragraf. Analisis option. Nah, ini juga ada ya. Di sini ada 3 opsi misalnya. Tidak melakukan sesuatu, membeli atau membuat sendiri. Nah, ini kan yang umum ya. Jadi ketika ada problem kan solusinya biasanya itu ya, biarkan saja atau beli aja dari yang sudah expert, atau yang ketiga bikin sendiri misalnya. Itu biasanya opsi-opsi yang muncul ya sebenarnya ya. Kemudian di sini bahkan udah mulai menentukan identifikasi kebutuhan ya, bahwa kebutuhannya nanti kita mau bikin apa aja udah mulai diuraikan. Nah, kalau ini mungkin agak panjang nggak apa-apa ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, Pak. Nah, kemudian di sini budget estimate-nya juga mungkin udah mulai dijelaskan ya. Contoh di sini kurang lebih menghabiskan $140.000 ya. Nah, kemudian secara schedule juga mungkin udah dijelaskan, oh ini kurang lebih 6 bulan ya. Oke. Beberapa resikonya juga udah mulai diidentifikasi ya. Jadi misalnya kalau kita mengembangkan sebuah sistem yang baru ya pasti seharusnya kalau kita udah punya pengalaman atau kita punya intuisi, sebenarnya kita nanti bisa menjelaskan kira-kira resiko dari project ini kira-kira apa saja sebenarnya. Nah, bahkan di sini nanti udah mulai muncul ya beberapa perhitungan-perhitungan secara finansial ya. Jadi ini ada cost, kemudian di sini ada benefit, kemudian ini ada asumsi-asumsi. Nah, yang mungkin tadi sudah dijelaskan di depan nih. Asumsi-asumsinya menggunakan asumsi ini ya. Karena ini kita menggunakan kesepakatan ini. Nah, bahkan di sini kalau kita bicara bicara keuangan, di sini sudah ada penjelasan ya. Di sini ada net profitnya juga mungkin dan seterusnya mungkin dijelaskan di sini ya. Ini contoh ya. Contoh secara singkat bisnis case itu ditunjukkan dalam sebuah report sederhana ya. Oke, nah kemudian setelah pre-initiation berarti kita coba mulai menginisiasi ya. Jadi menginisiasi project. Jadi kita akan merecognize dan memulai ya new project or project phase ya. Kemudian intinya di sini ya the main goal is to formally ya. Jadi secara formal kita milih
start off-nya dimulai kapan ya. Oke, nah makanya di sini mungkin di sini kita lihat ya, di sini areanya adalah lebih ke arah dua ya, yang berperan dalam inisiasi. Kalau kita lihat mapping yang sebelumnya, ini mapping yang penting adalah di dua ya, dua yang terlibat ya. Kita bicara integrasi sama stakeholder ya. Nah, kemudian proses yang terlibat di sini adalah initiating proses ya, karena ini masih di tahap inisiasi ya, inisiasi proses. Di sini ini dimulai dengan mendevelop project charter ya. Project charter itu sebenarnya apa yang tadi sudah diberi inisiasi, nah dibuat dokumen charternya ya. Charternya seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kita bicara stakeholder management ya, kita mulai mengidentifikasi stakeholdernya siapa aja. Stakeholder kan mungkin pernah dibahas di sebelumnya, tidak melulu soal yang ngasih ini saja ya, tidak perlu soal yang ngasih duit atau pendana atau sponsor atau yang memberikan project, tapi semua user yang terlibat atau semua pihak yang nanti terlibat atau terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan project ini. Oke, nah ini contoh ya stakeholder register. Nah, berdasarkan identifikasi ini, misalnya ternyata ditemukan beberapa stakeholdernya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada CEO, ada PMO-nya, ada business analyst. Ternyata juga ada juga melibatkan PR ya, karena ini mungkin direktur PR internal ya, direktur PR sebagai nanti advisornya ya. Oke, jadi ini cuma contoh ya, contoh stakeholder sederhana ya yang terkait dengan project yang tadi dicontohkan tadi ya. Oke, nah kemudian ini ada beberapa strategi ya. Jadi mungkin saya balik lagi yang sebelumnya. Joe Fleming sebagai CEO ini juga di levelkan ya strateginya ya. Oh, Joe Fleming level of interest-nya adalah tinggi, jadi dia tertarik nggak terhadap project ini atau dia interest terhadap project ini nggak? Oh, kita definisikan dia tinggi ya. Sedangkan influence-nya tinggi nggak? Ya, ya tinggi dianggap di sini ya. Ini contoh ya, ini contoh berdasarkan identifikasi ya. Jadi artinya dia akan sangat berperan banget ya. Contoh di sini dibilang bahwa Joe likes to stay on the top of key project and make money. Have a lot of short face-to-face meeting and focus on achieving the financial benefits on the project ya. Jadi kurang lebih Joe Fleming sebagai CEO dia adalah salah satu stakeholder yang pengaruhnya besar, interestnya juga sangat tinggi. Artinya apa? Kita sangat memperhatikan beliau ya. Setiap beliau inginkan, setiap gagasan atau keputusan yang beliau ambil ya kita harus ikuti juga ya. Ya kita bandingkan dengan Louis Mail. Louis Mail ini siapa? Louis Mail ini adalah PR direktur, direktur atau direktur bagian PR, public relation. Ternyata di sini level of interest-nya ternyata nggak terlalu tinggi, tetapi influence-nya high. Oke, di sini jelaskan ya, Louis has a lot of things on her plate and she does not seem excited about this project. Sebenarnya basicnya mungkin kalau dalam project ini dia tidak tertarik ya. Tapi di sini she may be looking at other job opportunities. Show her how this project will help the company and her resume-nya. Oke. Nah, mungkin di sini mungkin ini karena mungkin ada analisis pribadi ya. Karena di sini si Lois-nya dianggapnya udah tidak terlalu interest karena mungkin sebentar lagi pensiun atau sebentar lagi mau pindah ya. Oke. Nah, mungkin cukup ya. Nanti demikian terkait dengan project metodologi dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya ya.